Halo semuanya, kembali lagi ke channel gue. Di channel ini gue akan membagikan pengalaman-pengalaman gue menjalani gaya hidup zero waste, minimalism, frugal living, dan review-review buku apa aja yang gue baca. Nah, di video ini gue pengen membagikan pengalaman gue menggunakan menstrual pad kain selama kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi gue udah mencoba menggunakannya kurang lebih 1 tahun. Nah, untuk tahu apa aja pengalamannya, nah simak terus videonya ya. Jadi semua ini bermula dari kejadian banjir Januari 2020 kemarin. Di daerah Jabodetabek pada tanggal 1 Januari 2020 itu mengalami banjir, dan di daerah rumah gue banjir yang melanda tuh sampai lutut orang dewasa. Hasilnya itu merusak beberapa perabotan rumah tangga di rumah gue gitu. Nah, otomatis orang tua gue harus mengeluarkan uang untuk mengganti perabotan tersebut. Dari situ gue berpikir kayak apa ya yang bisa gue lakukan untuk mengurangi sampah gitu, karena kita tahu kan salah satu penyebab dari banjir adalah sampah. Nah, setelah gue cari tahu ternyata ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah menerapkan gaya hidup zero waste dengan mengurangi pembelian produk sekali pakai. Dari sekian banyak produk sekali pakai, yang bisa kita kurangi adalah penggunaan pembalut konvensional atau pembalut sekali pakai. Lalu salah satu produk yang menjadi solusi adalah menstrual pad kain gitu. Terus gue juga cari tahu gimana sih cara penggunaannya, gimana sih cara ngerawatnya, gimana cara nyucinya, segala macam. Ketika gue udah tahu, akhirnya gue juga coba perlahan-lahan gitu. Jadi gue nggak langsung menggantinya gitu. Gue coba perlahan-lahan dengan kayak sebulan gue beli berapa gitu, terus gue cobain apakah gue nyaman menggunakannya. Terus apakah gue juga keribetan mencucinya atau merawatnya. Setelah gue ngerasa kayaknya gue enjoy dengan penggunaannya, ya udah akhirnya gue terusin sampai akhirnya sekarang 1 tahun gitu gue menggunakan menstrual pad kain. Gue juga mencari tahu berapa sih sebenarnya sampah pembalut konvensional di Indonesia. Jadi berdasarkan data yang gue ambil dari sustaination.id, dikatakan di sana bahwa sampah pembalut konvensional di Indonesia itu mencapai 26 ton per harinya. Lalu juga sebagian wanita di Indonesia masih membuang sampah di sungai. Nah, otomatis sampah tersebut bisa mengalir ke laut dan bisa merusak ekosistem di hewan-hewan laut. Sampah pembalut konvensional juga menjadi salah satu penyumbang terbesar di Indonesia. Lalu bahan pembuat dari si pembalut konvensional itu adalah plastik yang baru bisa terurai 200 sampai 800 tahun lagi. Kalau dari sisi tampilan, baik pembalut konvensional maupun pembalut kain sebenarnya nggak jauh beda. Cuma kalau pembalut konvensional, untuk bisa kita menyatukan dengan underwear, kita mengandalkan perekat yang ada di bawah pembalut konvensional dengan sisi dalam underwear kita. Sementara kalau pembalut kain, kita mengandalkan kancing yang ada di sisi kanan dan kiri sayap pembalut kain kita. Contohnya nih, ini kan di sayap kanan dan kirinya nih ada kancing, ya kan? Nah, terus kita rekatkan deh si kancingnya ini ke satu sama lain, terus kita pasin di underwear kita. Nah, pastinya kita nggak bakal tergeser atau misalnya bakal miring gitu. Kalau perbedaan dari sisi bahan sendiri, pembalut konvensional itu tidak 100% terbuat dari kain, tapi campuran juga dari cellulose gel dan juga plastik gitu. Sementara kalau pembalut kain itu benar-benar 100% terbuat dari katun atau microfiber. Jadi bisa kita cuci, bisa kita keringkan, dan kita bisa pakai berkali-kali sehingga bisa kita gunakan jangka panjang, bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Nah, untuk pembalut kain sendiri juga beragam ukurannya. Ada yang medium, ukuran 25 sampai 23 cm, ada juga yang panjang gitu, 35 cm. Nah, ini aku punya beberapa ukuran ya. Ini yang panjang, ini yang 35 cm. Biasanya ini digunakan ketika di hari-hari pertama, ketika lagi banyak-banyaknya, atau pada malam hari.
gitu. Dan ini yang ukurannya medium gitu. Ini biasanya untuk hari-hari mungkin di hari ketiga ke hari keempat yang menstruasinya nggak banyak gitu. Kalau disejajarkan seperti ini gitu. Terus kalau misalnya pembalut kain, kita juga ada tambahan kain seperti ini, gunanya untuk bisa memberikan proteksi tambahan agar nggak gampang bocor darahnya. Kalau dari sisi tekstur sendiri memang ada perbedaan. Kalau perbedaannya itu memang pembalut konvensional lebih halus permukaannya dibandingkan pembalut kain. Tapi sebenarnya nyaman-nyaman aja kalau kita gunakan si pembalut kainnya gitu. Dan yang paling penting juga adalah pembalut kain itu tidak menimbulkan iritasi atau lecet di daerah sekitar selangkangan atau daerah kewanitaan gitu. Jadi kita bisa nyaman menggunakannya ketika berkegiatan sehari-hari. Cara menggunakan menstrual pad sebenarnya sama aja kayak menggunakan menstrual pad konvensional gitu. Cuma kalau di menstrual pad kain itu kan kita mengandalkan si kancingnya kan. Nah, gimana caranya supaya si menstrual pad kain ini nggak gampang bergeser atau miring? Yang perlu diperhatikan adalah pastikan kita menggunakan celana dalam atau underwear yang pas di badan kita gitu. Jadi jangan sampai kebesaran gitu. Terus juga pastikan ketika menggunakan menstrual pad kain ini tidak ada bagian yang tertekuk atau terlipat gitu, supaya kita juga nyaman menggunakannya gitu ketika kita berkegiatan gitu. Nah, selanjutnya juga sebelum menggunakannya itu kita pastiin posisinya itu udah benar di underwear kita gitu, jangan sampai ada yang miring gitu. Dan yang perlu jadi catatan juga sebenarnya sama juga ketika menggunakan menstrual pad konvensional, kita harus mengganti pembalut kain itu 4 jam sekali gitu. Karena kan ya sama aja sebenarnya penggunaannya. Kelebihan dari menggunakan menstrual pad kain diantaranya pastinya lebih ramah lingkungan karena terbuat dari kain yang bisa kita gunakan dalam jangka panjang, yaitu bertahun-tahun. Selain itu kita juga bisa lebih hemat pengeluaran karena kita tidak perlu mengeluarkan uang setiap bulan untuk membeli pembalut konvensional kan. Yang terakhir pastinya lebih aman untuk kesehatan daerah kewanitaan kita gitu. Di balik kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya sendiri sebenarnya mungkin untuk menstrual pad kain kita jadi harus meluangkan waktu dan juga tenaga untuk membersihkan atau mencucinya gitu. Tapi menurut gue selama kita tahu manfaatnya dan kita merasakan sendiri keuntungannya, ya pastinya kita tidak akan merasa terbebani gitu dan kita jadi sudah terbiasa menggunakannya. Cara mencuci menstrual pad kain untuk yang baru pertama kali beli nih si produknya, itu kita harus mencuci 3 kali. Jadi habis dicuci, dikeringkan, dicuci lagi, dikeringkan, dicuci lagi, dikeringkan sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan si menstrual pad kain ini gitu. Cara ini gue dapatkan informasinya dari situs zerowaste.id karena gue biasanya beli menstrual pad di sana gitu. Kalau misalnya kita udah pakai berkali-kali, nah cara bersihinnya itu sebenarnya bisa pakai lerak gitu. Cuma kalau gue lebih memilih untuk menggunakan sabun colek atau sabun batang biasa aja karena kalau pakai lerak kita justru lebih lama kalau menurut gue, karena kita harus nunggu dulu sampai larut sampai pudar ini darahnya gitu kan. Cuma itu harus nunggu lagi, prosesnya lama lagi gitu. Tapi kalau gue cara nyucinya adalah dengan menggunakan sabun colek atau sabun batang, terus dikucek-kucek di air yang mengalir, kita hilangkan darahnya. Terus kalau misalnya udah kita remas, habis itu kita bersihkan gitu, kita bilas kayak gitu. Nah, jangan sampai lupa juga kalau di menstrual pad kain ini kita ada sisi dalamnya nih. Jadi kalau misalnya dicuci, ini kita bisa balik nih si menstrual pad ini.
Jadi kita bisa cuci bagian dalamnya. Jangan sampai lupa juga ketika dicuci itu ini harus dicuci juga bagian dalamnya supaya benar-benar bersih gitu. Jadi jangan cuma bagian luarnya aja, tapi bagian dalamnya juga. Selain itu kita juga harus mencuci si insert tambahannya tadi, si kain tambahannya gitu supaya bisa lebih bersih dan juga pastinya lebih maksimal penyerapannya. Tips buat lo yang pengen nyobain menstrual pad kain. Nah, kalau dari pengalaman gue sih, gue nggak langsung beli semua atau beli dalam jumlah banyak menstrual pad kain, tapi gue nyobain dulu menstrual pad kain. Jadi misalnya bulan ini gue beli 2 biji menstrual pad kain, ya ukuran medium dan ukuran yang panjang. Nah, gue cobain dia di siang hari itu gimana, di malam hari itu gimana, apakah gue nyaman menggunakannya. Kalau misalnya udah nyaman, gue juga mempertimbangkan apakah dengan gue harus mencuci dan merawatnya itu, apakah gue punya waktu atau misalnya apakah gue terbebani dengan hal itu gitu. Kalau misalnya gue nggak ngerasa terbebani dan ngerasa ya udah nyaman-nyaman aja melakukannya, nggak apa-apa langsung beli sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya masih belum yakin, mendingan perlahan-lahan aja gitu. Misalnya mungkin kalian menggunakan menstrual pad kain itu pada di hari-hari mungkin di hari ketiga ke hari keempat atau ke hari kelima, tapi mungkin di hari-hari yang lagi heavy flow atau lagi banyak-banyaknya mungkin masih pakai pembalut konvensional. Ya nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain, yang penting pelan-pelan aja selama kita tahu dan kita komitmen bahwa kita mau juga membantu mengurangi sampah pembalut sekali pakai. Untuk jumlah menstrual pad sendiri sebenarnya itu tergantung dari siklus menstruasi kalian dan juga kegiatan dan waktu yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian itu termasuk orang yang tidak bisa langsung mencuci menstrual pad kainnya, saran gue sih mendingan kalian punya lebih banyak menstrual pad kain. Tapi kalau gue sendiri, gue cuma punya 7 menstrual pad. 3 menstrual pad kain yang ukurannya panjang. Ini biasanya gue gunakan untuk malam hari gitu, atau misalnya untuk di hari-hari lagi heavy flow atau hari pertama atau hari kedua gitu. Terus sisanya 4-nya lagi gue punya yang medium. Ini biasanya gue gunakan kalau untuk siang hari gitu, atau misalnya di hari ketiga, hari keempat dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya sesuaiin aja sama aktivitas kalian, sama kemampuan kalian dan juga siklus dari menstruasi kalian. Mungkin buat teman-teman yang belum mencoba menstrual pad kain dan masih ragu untuk mencobanya, timbul pertanyaan di benak kalian, gimana nih kalau misalnya kita lagi berpergian di luar rumah gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya. Yang pasti kalau biasanya gue memperkirakan nih berapa lama sih gue akan pergi, misalnya 8 jam, berarti gue harus bawa 2 menstrual pad kain yang udah bersih gitu ya, yang udah bersih. Terus gue juga bawa wet bag. Nah, gue nggak bisa nunjukin wet bagnya karena gue nggak bawa wet bagnya. Tapi yang jelas wet bag itu digunakan untuk kita menyimpan si menstrual pad kain yang udah kita pakai gitu. Nah, untuk gimana sih caranya kita menyimpan si menstrual pad kain yang udah dipakai? Kan karena kita kan kalau di luar rumah nggak mungkin kita nyuci si menstrual pad kain pakai sabun kan. Nah, yang pasti adalah kita harus menghilangkan sisa darahnya dulu, jangan sampai ada darahnya gitu. Terus pastiin juga kita tidak ada sisa air gitu. Jadi kita benar-benar harus remas sampai benar-benar tidak ada sisa air di menstrual pad kain yang sudah kita pakai. Nah, habis itu kita simpan di wet bag. Wet bag ini biasanya adalah tahan air gitu. Jadi kita nggak perlu takut bahwa nanti tas kita akan jadi basah segala macam. Terus di wet bag itu biasanya ada 2 sisi. Jadi ada sisi yang memang digunakan untuk menyimpan menstrual pad kain yang sudah dipakai, dan di satu sisi lagi kita bisa nyimpan menstrual pad kain yang masih bersih gitu. Jadi nggak bakal kecampur, nggak bakal kena basah, nggak bakal kena aroma-aroma dari darah gitu. Nah, biasanya itu sih yang gue lakukan dan so far sih nyaman-nyaman aja ketika gue berpergian ke
luar rumah gitu. Itu tadi pengalaman gue share ke kalian soal penggunaan menstrual pad kain yang sudah gue lakukan selama kurang lebih 1 tahun terakhir gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya saran, bisa banget kalian sampaikan di kolom komentar di bawah, atau misalnya DM gue juga bisa di Instagram di @rahmawatieka. Atau kalau misalnya kalian mau lihat tulisan-tulisan gue juga biasa nge-share tentang zero waste lifestyle, atau misalnya review buku, dan juga misalnya makanan, atau misalnya review skincare, bisa di blog gue di rahmawatieka.com. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.